tutup suwi gara-gara PPKM iki. Oh, ngoten terus berubah konsep datang peternak kambing. Masuk. Ijen cocok guys. Jadi kalau dilihat dari kandangnya juga lumayan bagus, lumayan istimewa. Nanti kita lihat istrinya seperti apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan saya di channelnya Kang Uut, mengulas dunia perkambingan. Nah, di video kali ini saya berada di Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Nah, saya ini nanti mau Kang. Sik. Iya. Iki ada sedina iki ro ngopi lho. Terus? Lah masa gawe video dhisik, ngomong ngopi dhisik piye? Kopi sebelah nih warung kopi. Mumpung enek warung kopi iki. Angkringan Neon Shop. Angkringan. Tak mampir ngopi dari sih. kopi. Tetep lu. Ngopi. Pesen aja. Enak ora wong. Wis, pesen loro nang manis kaya aku. Mas, ngopi. Monggo. Sik to, warung kopi apa? Zan. Enek kopine ora, Mas? Sik. Iki sing duwe warung ndi, Kang? Kok karo aku ya. Kira-kira. Iki. Oh, iki. Iki sing duwe warung kopi, guys. Iki mah ceritanya arep ngopi, cuma saya melihat di dalam warung kopi ini ada sebuah kandang kambing, jadi di-review pisan ya. Katanya yang punya beliau. Namanya sinten, Mas? Pak Edi. Pak Edi iki asli mriki. Asli Mriki. Pak niki kagungane jenengan to? Nggih. Terus warung kopi isine kok kandang ini piye niki cerita? Aku cari ngopi, sampe cari golek kopi terus kandang wedi ya di-review pisan ngoten Mas. Iki pripun lara-lara isine mriki? Lara-lara ya Mas. Tutup suwi gara-gara PPKM iki. Oh, ngoten terus berubah konsep datang peternak kambing. Masuk. Ijen cocok guys. Jadi kalau dilihat dari kandangnya juga lumayan bagus, lumayan istimewa. Nanti kita lihat istrinya seperti apa. Ini para juragan kita bedong lumpuk. Mas, aku tak ndelok isine ya Mas ya. Monggo nggih. Isine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, akeh guys. Ini bisa kita lihat kandangnya juga, penataan kandangnya juga rapi, bagus, bersih. Jadi Mas Edi berarti ya penghobi kambing. Mas Edi. Aja sampean Mas Edi sampean dampingi delok isine kandang. Jantan kok betina apa ya Mas ya? Betina sedanten. Guys, bisa kita lihat ini diri, doro lah. Doro ini cukup lumayan kalau dibilang breeding ya, breeding di kelas menengah sampai atas. Ini kalau kita silangkan dengan pejantan agak lumayan ya bisa tembus guys ini. Usia sekitar 6 bulan ke atas. Nggih Mas, niki kinten nggih. 8 bulan. Lah itu ini 8 bulan berarti siap, bentar lagi siap kawin. Siap dicus. Oh, siap dicus. Selanjutnya udah guys kandangnya nggak main-main ini ya. Kandang ini mulai kapan Mas Edi? Kok konsepnya itu kok kayak kandang di dalam warung? 1,5 bulan. 1,5 bulan ya? Dia krono PPKM ini Mas yo. Aman kayak ini. Kok kena mergo warungnya sering tutup? Nek PPKM lagi. Iki ora sida ngopi. Ora sida ngopi tapi delok wedhus kalian. Tapi tetap ngopi, Mas. Oh, tetap ngopi. Oke. Ini bisa kita lihat di depan kita. Ini juga ada doro. Lumayan bagus, dari telinganya juga sudah mapan.
Ini ada 22 cm dari pasung sudah separuh. Pasungnya juga separuh apa ya? Separuh tugel. Jadi separuh belah, separuh lingkaran. Tanduk juga lumayan. Ini kita kawin mas. Sampun. Ini Doro. Doro mas, ya kategori Doro nggih? Doro sedanten. Doro sudah kawin. Nanti kita tanya bibitannya dari mana. Saya tak kancingin nih. Aku lagi nyawang Ini totalnya ada berapa kambing ini? Total 17 kambing. 17. Cuma 17 tapi sebagian belum dibawa pulang karena kandangnya belum jadi. belum jadi Itu semua. ya. Oke. Kok mungkin nak di lurone lingkungan. Kamu kan? Iki jenenge istimewa kabeh Kang kambing kan. Ya cukup lumayan ini kalau dibilang kelas menengah sampai atas. Ini salah satu ciri khas kambing yang saya suka seperti ini. Ini salah satu pilihan saya. Kalau saya mampu beli seperti ini kalau saya memilih. Karena apa? Dari telinga pangkalnya sudah mapan, dari pasung sudah separuh lingkaran, dagu sudah mulai besar. Ini dulu dari mana ini Mas Edi? Kalau ini dari Mas Jack ini. Dari Mas Jack dari Blitar. Ya. Oh, dari kondang kae sing teko sini kajang kae. Mas Jack, ini barangnya jenengan ini katanya Mas Edi yang ada di Karanganom. Ini tak review ini. Jadi memang Lah iya toh. Mas Jack dolan rene kok ya ora kabar-kabar ajak-ajak ngopi padahal jaraknya ora adoh lho ini pemain guys, dhewe kan ya. bisa kita perhatikan seperti ini. Dari pola kepala seperti ini, telinga juga seperti ini sudah mapan. Ini Doro juga, kategori Doro. Ini harganya mungkin ya cukup lumayan. Kalau saya sendiri sudah bisa nebak ini cukup lumayan. Nah itu salah satu tadi saya sebut kesukaan saya seperti ini. Ini bisa dibilang sedikit ules, posisi sedikit ules. Lanjut mas. Ini babon ini kok ya. Itu rasa ditoknya gede. Oh iya, ini sudah terlihat dari susunya Susu, ya. iya, Susunya kan ya, susunya. Suntingan. Beranak lah. Siap. Yang lagi masih kita ya. Yes, suntingan. Terus mentek kok. Masih di atas 3 bulan ini. Iya, iya babon mas. Ini rencana calon pesusan mas. Oh, babon Suson. Iya. Bagus ini. Ini salah satu tips dari Mas Edi juga punya pengalaman, punya pedoman seperti saya. Kalau kita memang niat mau breeding harus ada suson. Ya Mas ya. Suson itu dalam arti nanti bisa untuk dijadikan hasil harian. Hasil harian. Seperti itu. Nah, Ya. Iki yo susun iki Mas. Nah, sementara susonnya 2 ini. Wah. Kandangnya juga bisa bagus. Kayak gede Mas ini. Ya, bikin sendiri. Wah, hebat. Ini walaupun kayunya campuran memang penataannya amat sangat rapi. Bisa kita lihat. Ini satu baris satu blok. Kita lihat blok selanjutnya. Ini barisan selanjutnya ini. Ini babon. Ini ya susun Mas. Tuh. Bukan, ini juga breeding. Untuk breedingnya ya. Ini 2 kali 3 kali lagi. 2 kali. Laktasi 1 nih. 1 masih 2 baru. Kan 2 mau ini ya. Ya. Gede iki guys. Jumbo iki. Tergolong jumbo iki. Oh iya toh. Ini kategori semuanya yang dipelihara Mas Edi PE. PE untuk di kelas breeding menengah sampai breeding kontes. Iki iso ngetokne kelas kontes iki wis iki ngene-ngene iki Mas. Biasa. Amin ya. Semoga Mas. Harapannya seperti itu toh Mas. Seperti itu, Nah, ya. Makanya gitu. Jadi yo untuk para pemula atau yang mau melangkah di dunia perkambingan baik di breeding, pengemuan, ini salah satu punyanya Mas Edi ini bisa buat motivasi. Saya dengar-dengar Mas Edi ini juga merangkap sebagai perangkat desa. Ya Mas yo. Di desa Karanganom. Jadi gini guys, kita tidak menuntut kemungkinan bahwa yang namanya punya pekerjaan tetap pun bisa melakukan suatu hal yang namanya ngarit ya Mas yo. Betul. Seperti itu. Tapi Mas aku pengen roh ireng iki dikunci Mas tapi. Iki ules iki wedhus iki. Ini kalau dilihat dari segi ciri-cirinya ini saya menilai kambing ules walaupun warnanya dia tidak cenderung ke putih atau ke merah. Ini dari pasung gembele sing terutama ini Mas. Apik wedhus iki. Jelas apik wedhus iki. Oke, selanjutnya
Iki wedok ya Mas ya. Wah, ruwet to wedok guys ngene iki. Semua. Doro iki. Meteng tapi. Tapi tak lihat mayoritas kok kambingnya semua sudah isinan semua ya Mas Edi ya? Enggak. Karena apa? Kami beli paketan barungan. Paketan Oh, baru dari barungan masjid itu juga masjid. semua. Berarti ini semua dari masjid kayak ya Mas ya. 2 dari Mas Jack sama Abah Sapi. Wah, punya nek Abah Sapi. Kalau yang ini, kalau yang ini. Ini barungan iki. Ini Abah Sapi. Oh, punya nek Abah Sapi. Lumayan iki ya. Abah Sapi ini barangnya sampean tak review, tapi aku belum kebetulan ke kandangnya jenengan. Iki selanjutnya iki. Kita loro kayak Mas dua ayam iki. Rata-rata doro ya. Iya ya Mas ya. Ya, Rata-rata darah ya Mas ya. Darah tapi dia sudah isinan, isi kawinan ya. Ini cocok masuk iki Mas. Jadi karek ngenteni anake metu. Iki pakane ya mek ngene iki. Pakan resep Mas. Ini makannya cuma seperti ini daun mauni yang dirincik. Ini juga bisa dijadikan ilmu buat jenengan, para breeder, para pemula. Lek makan ini dirincik ngene iki. Iki ben resik, kayune ben tersisih ya Mas ya. Dewe ya, Iya. istilahnya. Dan tentunya pakannya malah kepangan kabeh. Ya sih jelas kayak itu. Yo ora murat. Enggak murat-marit, enggak pating selingkrah. Jadi Kandang tetap bersih. bersih. Nah, seperti itu. Iki lumayan iki. Tebel ini Mas. Ini semuanya memang di apa ya? Diambil dari masjid ya kemarin ya. Ya. Oh, oke. Masjid Mas sendiri. Edi mau tanya, ini sebelumnya itu apa pernah apa ya istilahnya ngingu wedhus apa urung sampean? Awalnya juga Jawa Randu. Oh Jawa Randu. Ya, Berarti Jawa sebelumnya udah punya pengalaman ya Pengalaman di Jawa Randu. Jawa Randu khususnya perkambingan. Konsep kedepannya seperti apa Mas ini? Umpama iki berhasil ngono piye? Konsep kedepannya. Untuk target ke depan mungkin jangka pendek masih pengembangan, Mas. Ini masih pengembangan. Ya, Upgrade lah istilahnya. Karena tahap belajar kan masih pemula. ya enak dia belajar semua itu belajar Mas. Nah, nanti seumpama ini nanti berjalan ngoten masyarakatnya sampean kan ya iso toh belajar me sampean. Jalan me sampean iya. seperti itu kan posisi jenengan sekarang kan duduk di pemerintahan desa juga sih Mas ya. Nah, ini buat warga Karanganom Kecamatan Durenan, Pak Bayan ini bisa dijadikan motivator bagi jenengan sing arep ngingu wedhus. Bayan ngingu wedhus mosok masyarakatnya ra gelem. Kok kon apa istilahnya memotivasi. Terus kalau untuk memotivasi mau main ke sini alamat dan nomor teleponnya berapa? Oh, iya. Ayo. Piro Mas Edi? Yo mbok menawa Lah alamate tekoke piye kok, Kang? Alamatnya Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Ikut Trenggalek ya sini ya. Trenggalek ujung timur, masuk dia. Perbatasan Tulungagung. Terus nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Edi? Pintu terbuka 24 jam, Mas. Kalau nomor teleponnya wong belum jual beli nanti. Yo kan bisa sharing-sharing toh. Iya pas murah sama ndak neng omah. Oh ya. 0822 0822 1507 1507 7463 7463. Tadi guys kita lihat dari depan itu memang serupa warung kopi. Jadi aku ya kecelek arep pesen kopi di sini jero kandang wedhus. Nah ini samping saya ada brandingannya warung kopi dulu. Memang bener ya Mas ini dulu warung kopi ya. Iya, warung kopi. Terus setelah PPKM ya seperti tadi ceritanya Banting setir ya. banting setir di breeding kambing. Nah iki kambingnya ya enggak main-main. Yo. Ya, Lumayan toh. Mencapai berapa kalau boleh tahu? Nah untuk kandangnya sendiri kan ya wis muni toh Mas iki ya Mas ya. Kalau dilihat seperti ini kalau di atas 20 Ayo kurung-kurung yo modalnya jual mobil ya Mas ya? guyu oke. Aku yo kurung-kurung aku ya. Guyu oke. Kalau dilihat dari kandangnya ini kandangnya tok ya di atas 15 ya kemungkinan di titik 20 juta belum ada isinya ini mungkin kalau 5 jutaan ya di atas up 5 juta lebih ya lebih jauh ya Mas
Variasi, Mas. Barang isik gawe kandang neh. Iya, heeh. Ya Mas ya, harus kayak kadang nah ya nih. Proses. Ya masih proses, rencananya harus di siapa? Untuk yang belakang pesusun. Susun. Ini tetap mengembangkan di susun. Susun ini memang ya lumayan. Kalau dari segi pengalaman saya itu punya 3 ekor susun Mas. Tapi lainnya itu kalau nggak salah ada 18 ekor betina. Itu dari 3 ekor itu susu yang dikeluarkan itu bisa mencukupi itu loh Mas. Dia tinggi makan ini kena ngono loh. Berarti bisa tak beli Mas ya? Aja. Dia ngebeki kandang bulu. Aja sih. Aku kira sampean gowa aku ra dinen. Berarti kalau punya kambing susun secara tidak langsung bisa buat operasional sehari-hari ya. Memang begitu, harusnya seperti itu. Kalau memang untuk breeding kambing, khususnya untuk bagi yang mau melangkah itu usahakan punya susu Mas, punya kambing susu. Jadi dihitung-hitung kan susu kambing per liter tidak kurang dari 30.000 Mas. Itu kalau 1 ekor kita mengeluarkan, taruhlah ya, kita minim saja 500 mili loh Mas, itu sudah 15.000. Itu 1 ekor. Kalau dimaksimalkan biasanya kalau perawatan bagus 1 liter sampai 1,5 liter keluar. Per liter 30.000. Kalau kita punya 10 ekor kan lumayan ya Mas. Iya, kan, betul. Untuk di tuku rokok kalau mau pengen wedhus lumayan. Jadi di dunia kambing itu selain apa Mas hobi itu, Iya. kalau kita tekuni insya Allah dengan manajemen yang tertata bisa untuk bisnis juga. Betul sekali Mas Edi, betul sekali. Yang penting dari penataan manajemen juga, perawatan juga. Jadi apa ya, kambing itu tidak cuma menghasilkan daging, istilahnya. Jadi berawal dari hobi itu menghasilkan uang ya dari ngarit ini Mas. Hobinya wong ngarit, jadi jangan sepelekan ngarit lah. Betul. Dari dulu motivasi saya jangan sepelekan orang ngarit, ojo isin ngarit, Iya. kayak gitu. Jadi awal mulanya sampean sukses mungkin ya, ini mohon maaf ya Iya. Mas, orang sukses kadang ada yang berpangkat polisi, yang menjabat polisi kah, atau ini kah, yang sebagai pejabat lah. Mungkin orang tuanya dulu awalnya juga ngarit, Iya, seperti itu loh Mas. Iya. Rata-rata kalau orang desa itu kan pertanian dan peternakan. Nah, seperti itu loh Mas. Jadi untuk teman-temannya yojok ngarit seperti Masnya Edi ini posisi sekarang dia menjabat sebagai perangkat desa. Ini tidak sungkan-sungkan yang namanya juga memelihara rojo koyo. Nah, apalagi sudah mengusaha warung kopi, sekiranya dia memang ini sudah tidak hasil, bangkit ke sini. Ini cukup bagus ini, motivasi ini, motivator Masnya ini motivator yang sangat oke ini kan, seperti itu ya Mas ya. Jadi kembali lagi untuk tadi manajemen dari penataan ya Mas ya. Kalau jenengan piyambak niku mikirnya kok aku malah nyingut di sini ya Mas. Awalnya gini Mas, kalau memelihara kambing itu sebenarnya ya skala kecil itu sama Abah itu Jawa Randu sudah. Terus ya dengan seiring perkembangan kambing PE, ya benar. Ini ceritanya awalnya itu kan setelah ada kontes di Tulungagung. Oh, maraknya di Tulungagung. Nyencang bareng. Nyencang bareng kemarin. Terus di situ kan temu konco, terus sharing-sharing. Ya juga cukup Mas, saya sebelum terjun ke PE ini dari kandang ke kandang itu Betul. hampir ada 1 bulan untuk memulai ini. Setelah analisa hasil, terus ya ini nilai emang niat ingsun. Bismillah ya Mas ya. Nawa itulah ya. Nawa itu PE. memang seperti itu. Nah, kalau saya sendiri Mas, pengalaman dengan diri saya itu memang kalau untuk di breeding itu lumayan hasilnya ya tidak menjanjikan, tapi untuk skala kerugian itu tipis Mas. Iya, betul. Soalnya breeding itu lek koyok kelasnya sampan iki, breedingnya sampan iki multifungsi bagiku. Nanti kalau ada rejekan dari anaknya yang tidak bagus, masuknya ke pasar juga masuk. Tapi kalau nanti alhamdulillah itu ada bisa masuk ke karpet hijau, ini juga lumayan. Seperti itu Mas. Iya. Apalagi jenengan tadi bicara tentang suson, seperti itu. Jadi kambing PE ini kan bisa untuk breeding kontes, breeding daging dan susu. Seperti itu. Iya. Jadi kan multifungsi istilahnya.
kita menanam satu tanaman tapi fungsinya banyak seperti itu loh. Caranya seperti itu Mas. Jadi ya tidak tidak mengecilkan yang namanya Jawa Randu ya Mas. Ya, tidak. Kalau kita memang ada hasil lebih lumayan bagus, kenapa tidak seperti itu? Iya toh? Analisa saya kan Mas. Pertama dari segi pakan. Oh gitu. Dari segi pakan terus dan waktu. Ketika Jawa Randu dulu itu bisa jual kan lepas sampai 3 bulan. Iya benar, 3 bulan pasti. Terus saya dolan-dolan ke kandang temen itu 1 minggu 2 minggu kok sudah laku. Berarti kan kita sudah bisa menghimpit waktu. Dari itu kan ada nilai plusnya sendiri. Siap, betul itu. Terus dari segi harga ya memang kan ada nilai plusnya sendiri di pengeluaran. Kalau PE memang iya Mas, dari mana-mana pun PE itu memang seperti itu. Jadi zaman tertarik NDPE di situ ya Mas. Wah, umur 2 minggu kok iso payu bisa nih ya Mas. Kita payunya juga larang gitu. bagus. Tapi kan Mas, lepas dari itu kalau terkait hasil itu kan efek samping. Iya. Yang penting kita nikmati prosesnya dulu. Betul Mas. Kemudian nawa itu kita berjalan. Kalau masalah hasil itu nanti ikuti nantilah ya Mas. Yang penting kita rawat sebaik mungkin lah. Betul. Itu memang kuncinya Mas. Kalau kita mau melangkah apapun ya di dunia usaha apapun, kalau kita tidak nawa itu terus kita menjalankan memang benar-benar amanah, nggak ada hasil. Gitu. Iya. Jadi ya kabeh menjamin gitu. Dari perawatan, mulai memilih bibit, perawatan dan sebagainya itu menjamin hasil. Daerah dirawat jadi enak hasilnya. Jadi kayak pepatah kayo. Iya, usaha itu tidak akan membohongi hasil lah, seperti itu. Oke guys, sekian dulu review saya di kandangnya Mas Edi, Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Nah, ini tadi suatu motivasi bagi semua kalangan peternak, khususnya yang mau melangkah di perkambingan. Masnya ini sebagai perangkat desa di Desa Karanganom bisa seperti ini. Jenengan kenapa tidak? Jadi yang masih poyang-payingan golek penggawean ngarit itu jadi solusi ya Mas ya. Jadi solusi. Dan semoga bisa memotivasi warganya. Alhamdulillah. Amin. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe atau share video saya sebanyak mungkin. Mungkin bisa menjadikan motivasi bagi para peternak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Kang Uut.